Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 13 Juli 2024 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan, Everlasting Covenant ya. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-21 dengan judul Memakan Daging Kristus ya, Memakan Daging Kristus. Dan kita sudah sampai di subtopik ini, pengakuan iman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sediakan hati kita. Kita meminta bimbingan Roh Tuhan kepada kita untuk pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami saat ini. Kami boleh mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan, agar kami mengerti, agar kami mempelajari, supaya kami boleh diselamatkan oleh pekabaran ini, dan ini semua bisa memberikan kami kebaikan dan kebijaksanaan demi persiapan kami di akhir zaman dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang akan kami pelajari. Terima kasih untuk penerangan, untuk hikmat, dan bimbingan Roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang Bapa berikan bagi kami sepanjang Bible Study ini. Memberkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, sehingga kami bisa mengikuti Zoom ini dan pembelajaran kami bisa berlangsung dengan baik. Memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita. Yang kita sudah sampai di sini ya, pengakuan iman. Jadi pada minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai firman Tuhan ya. Hidup Kristus adalah firman ya. Firman itu adalah kehidupan. Jadi kalau pada minggu yang lalu kita mempelajari firman itu adalah kehidupan yang tidak ada ya satu-satunya kehidupan selain hidup Allah, dan hidup Allah itu atau hidup Kristus itu sangat berkuasa, dan firman itu adalah kehidupan ya. Dan firman itu adalah sesuatu, adalah kuasa yang menciptakan segala sesuatu ya, sehingga segala sesuatu itu bisa ada. Termasuk tumbuhan, binatang, dan termasuk manusia ya. Dan kita sudah mempelajari ya bagaimana firman Tuhan atau firman kehidupannya yang menciptakan itu ternyata telah menjadi manusia ya, telah menjadi daging manusia, diam di antara kita ya, berdiam di dalam diri kita. Dan semuanya ini kita pelajari, kenapa firman Tuhan atau kehidupan Tuhan itu berdiam di dalam diri kita, itu semata-mata hanyalah untuk membuat setiap orang itu bisa melakukan firman Tuhan. Ya, tidak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan selain kuasa dari firman Tuhan itu sendiri ya. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi firman Tuhan itu adalah kuasa yang menciptakan dan kuasa yang membimbing manusia ya,
ya membimbing manusia atau yang menuntun manusia agar bisa melakukan setiap firman Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain ya. Dan kita juga telah mempelajari ya bahwa eh, kalau kalau firman Tuhan atau kehidupan dari Tuhan itu ada di dalam setiap orang, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya gitu? Nah, bedanya dengan orang yang tidak percaya adalah ya orang tidak percaya tidak tahu ya, sedangkan orang yang percaya tahu tahu gitu. Mereka tahu dan mereka percaya kehidupan itu adalah kehidupan dari Kristus. Dan ini akan menjadikan satu perbedaan yang sangat besar ya, sangat besar dalam diri orang percaya. Yang satu mendapatkan manfaat untuk perubahan hidup ya, dan yang satu tidak mendapatkan manfaat ya apa-apa ya, hanya sekadar hidup saja. Tapi bagi mereka yang tahu ya, bagi mereka yang tahu dan percaya bahwa kehidupan yang ada di dalam yang dia miliki ya, atau dalam setiap orang, yang setiap pribadi miliki adalah kehidupan dari Kristus atau kehidupan dari firman atau firman yang telah menjadi daging, ini akan mendapatkan manfaat ya, akan mendapatkan manfaat satu kuasa yang sangat besar untuk membawa perubahan dalam diri orang tersebut ya yang percaya. Tapi yang tidak tahu atau yang tahu tapi tidak percaya, ya tentunya tidak mendapatkan manfaat apa-apa ya. Jadi kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi perbedaan antara mereka yang percaya dan mereka yang tidak, atau mereka yang Kristen dan mereka yang tidak, adalah yang Kristen tahu dan mempercayai dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan tersebut ya. Dan memang tujuan dari kenapa kenapa kita harus memahami bahwa Kristus adalah firman kehidupan yang menciptakan segala sesuatu, yang telah menjadi eh, manusia, ya, diam di dalam kita, itu semata-mata supaya kita mendapatkan kekuatan yang sama dari penciptaan, yang untuk menciptakan kita kembali ya menjadi satu manusia yang baru. Karena tidak ada satu kuasa apapun yang bisa manusia miliki atau manusia buat ya untuk bisa menciptakan diri kembali. Bagaimana manusia yang telah rusak ya dari dosa atau telah terjual ya di bawah kuasa dosa itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk menciptakan kembali keadaan-keadaannya yang sudah rusak gitu. Pengharapan manusia di dalam dosa cuma satu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu yang berkuasa menciptakan ya. Itu yang kita pelajari ya dalam kitab Kejadian ya. Semuanya jadi karena firman, dan firman itu sendiri adalah Tuhan. Dan kabar baiknya firman Tuhan yang sangat berkuasa itu ternyata diam ya, diam di dalam kita. Menjadi satu kehidupan bagi kita. Dan kita akan mempelajari ya lebih lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi mengenai bagaimana penyatuan ini ya. Jadi saya membaca judul ini atau topik ini, saya merasakan ada satu apa ya, kesadaran tentang kedekatan Tuhan yang begitu begitu luar biasa ya, antara pencipta dan ciptaan. Jadi teman-teman, kira-kira itu yang yang kita telah pelajari, dan kita sekarang memasuki satu subtopik ya, subtopik yang baru. Kehidupan manusia tergantung pada makanan yang dia makan. Baik. Kehidupan manusia tergantung pada makanan yang dia makan.
Mari kita kembali lagi ke prinsip pertama. Kita hidup dengan makanan, ya. Ini satu prinsip ya. Kita hidup dengan makanan. Hal ini sudah jelas ya dengan sendirinya. Jika seseorang tidak makan, ia menjadi lemah, dan jika ia tetap berpuasa atau jika ia tidak dapat mengambil makanan, ia akan mati. Ini kenyataan ya. Jadi manusia manusia apa ya, hidup itu dengan makanan. Makan mati. Kekuatan yang dimiliki manusia dari makanan yang telah dimakan akan memungkinkannya untuk melanjutkan untuk beberapa waktu tanpa mengambil lebih banyak lagi, meskipun secara bertahap berkurang, ya. Jadi makanan yang kita makan itu akan bertahan, ya, akan memberi kekuatan, ya, dan uh, dia kemudian berkurang, ya. Dan kadang-kadang Tuhan mempertahankan kekuatan manusia untuk waktu yang lama, ya, tanpa makanan. Di sini disebutkan seperti dalam kasus Elia dan Musa. Tetapi faktanya tetap ada bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa manusia harus hidup dengan makanan. Makanan yang telah disediakan bagi mereka. Dan ini ketetapan Tuhan ya. Tuhan tidak menciptakan manusia itu tidak membutuhkan makanan ya seperti robot. Tapi robot juga butuh ya. Misalnya bahan bakar untuk menggerakkannya gitu. Jadi eh, ini satu prinsip ya di dalam kehidupan. Tanaman pun tidak makan, kering dan mati ya. Binatang pun sama. Kekuatan manusia untuk berpikir dan bertindak berasal dari makanan yang ia makan. Wah, ini juga ya bahwa pikiran manusia bisa aktif, bisa punya kekuatan untuk berpikir, itu juga dari makanan ya. Karena kalau tidak makan, bisa dibilang tidak konsentrasi, tidak punya kekuatan. Sekalipun ada hal-hal tertentu ya, misalnya ketika berpuasa kita punya punya pikiran itu jauh lebih jernih ya, jauh lebih fokus ketika uh, kita berpuasa ya. Tapi ini bukan kebiasaan ya, ini bukan kebiasaan. Kebiasaannya kalau kita tidak makan, maka kita tidak punya kekuatan untuk berpikir gitu. Karena memang demikian ya. Pikiran itu pun adalah sesuatu yang membutuhkan energi. Dan bisa dibilang ya, antara aktivitas fisik dan aktivitas pikiran, itu pikiran itu jauh lebih banyak menyerap energi daripada aktivitas fisik ya. Ini aktivitas pikiran ini jangan jangan dianggap sepele atau sederhana ya. Ini betul-betul membutuhkan energi yang sangat besar ya. Apalagi bagi mereka yang bekerja khusus ya untuk berpikir. Wah, ini butuh sekali energi untuk pikiran. Dan dari mana energi itu? Energi itu berasal dari makanan ya. Jadi kekuatan manusia untuk berpikir dan bertindak berasal dari makanan yang ia makan. Ya, ini adalah fakta paten bagi semua orang bahwa kekuatan fisik, mental, dan spiritual kita memiliki hubungan langsung dengan apa yang kita makan. Jadi kekuatan fisik, mental, spiritual itu sangat berhubungan dengan apa yang kita makan ya. Kalau kita tidak makan, itu akan kehilangan kekuatannya, ya. Biarlah seseorang menolak sama sekali untuk makan dan dia akan segera tidak memiliki kekuatan apapun. Wah. Jadi ini prinsip alam ya. Ini hukum alam yang Tuhan taruh di dalam kehidupan. Apakah itu tumbuhan, binatang, terlebih lagi manusia ya. Jadi manusia ini hanya akan bisa hidup bertahan ya dengan makanan. Kalau nggak ada makanan, ya manusia
ya bisa mati ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberi tambahan, memberi tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Makanan adalah anugerah Tuhan. Makanan adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tadi kita telah mempelajari satu prinsip ya, bahwa manusia itu memiliki kekuatan ya, energi baik secara fisik, mental maupun spiritual itu dari makan. Nah, sekarang subjudulnya adalah subtopik selanjutnya adalah makanan adalah anugerah Tuhan. Makanan adalah berkat dari Tuhan. Hal ini tidak dapat disangkal oleh siapapun ya. Berkat yang melimpah yang dijanjikan Allah kepada mereka yang memberikan perpuluhan. Ini luar biasa. Dan ternyata makanan ini adalah berkat dari Tuhan. Hal ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Berkat yang melimpah dijanjikan Allah kepada mereka yang memberikan persepuluhan kepadanya. Jadi ada berkat melimpah ya dalam soal makanan bagi mereka yang memberikan persepuluhan kepadanya. Kemudian dinyatakan dengan jelas, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ini Maliaki 3 ayat 11 ya. Ini berkat dari persepuluhan ya disebutkan di sini. Ketika rakyat memberikan persembahan dengan sukarela pada zaman Hizkia, ada banyak makanan yang dapat dimakan karena Allah memberkati umatnya. Kesaksian Allah tentang dirinya adalah bahwa ia akan melakukan kebaikan dan mengirim hujan dan musim berbuah dari surga, memenuhi kita dengan makanan dan sukacita. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman, makanan itu dari Tuhan dan itu sangat berkaitan dengan perpuluhan. Ini kenapa Wagoner ini menyinggung perpuluhan ya dalam soal pemberian makanan. Teman-teman, ini ada satu prinsip ya. Perpuluhan itu bukanlah sesuatu yang kita harus memberi kepada Tuhan ya, bukan. Tetapi perpuluhan adalah apa yang saya pelajari, itu prinsipnya sama dengan hari Sabat ya. Itu merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan hari Sabat, itu mau menunjukkan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita miliki, bahkan kita sendiri, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, berkaitan dengan makanan, ini juga Tuhan mau menyatakan sama ya. Kenapa perpuluhan ini berkaitan dengan makanan? Ini Tuhan mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik ya tentunya, yang dimakan oleh manusia, itu berasal dari Tuhan dan itu adalah pemberian Tuhan. Dan bagaimana manusia bisa mendapatkan berkat dari apa yang dia makan dan sukacita dari apa yang dia makan, itu ketika dia memberi perpuluhan. Nah, kenapa ya? Kenapa perpuluhan? Perpuluhan ini mendorong manusia atau membuat manusia tetap sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi perpuluhan pada prinsipnya adalah satu sarana yang dibuat oleh Tuhan supaya manusia selalu ingat ya, seperti hari Sabat, bahwa ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memiliki segala sesuatu, termasuk apa yang manusia itu makan ya. Dan bagaimana manusia bisa menikmati makanan dengan sukacita itu ketika dia memberi perpuluhan. Jadi teman-teman, ketika kita memberi perpuluhan, itu adalah cara Tuhan untuk mendorong kita bahwa apa yang kita makan dan
dari makanan itu kita mendapatkan kekuatan untuk bekerja, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana perpuluhan itu sangat berkaitan dengan apa yang kita pelajari saat ini, apa yang kekuatan yang kita miliki dengan makanan yang kita nikmati. Dan teman-teman, ini merupakan berkat yang luar biasa. Dan saya menjadi heran ya, kenapa banyak orang tidak tidak suka dengan perpuluhan, ya, tidak suka untuk memberi perpuluhan. Bahkan ada banyaknya sekarang yang beredar di internet bahwa perpuluhan sudah tidak apa ya, tidak berlaku lagi. Itu di zaman Lewi ya. Saya pernah lihat di TikTok ya bahwa ada orang yang eh, mengajak diskusi dengan seorang rabi ya untuk mengomentari masalah perpuluhan, dan dia bilang, oh kami di Israel atau di masyarakat Yahudi sudah tidak lagi memberi perpuluhan karena sudah tidak ada sistem keimamatan, sudah tidak ada lagi yang bertani seperti zaman dulu ya. Jadi sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Dan ini seolah-olah mau menunjukkan bahwa perpuluhan itu hanya datang satu kebenaran yang datang dari bangsa Israel. Secara kontekstual itu ada karena bangsa Israel. Padahal, teman-teman, perpuluhan itu telah ada sebelum bangsa Israel ya. Dan itu kita pelajari waktu zaman Abraham ya. Jadi perpuluhan itu telah ada di zaman Abraham, bahkan di zaman Yakub ya. Mereka itu orang-orang yang memberi perpuluhan kepada Tuhan. Dan ini semua ternyata ya, tujuan dari kita memberi perpuluhan ini semata-mata adalah bagaimana membawa kita kepada satu kesadaran ada Tuhan ya yang memiliki segala sesuatu. Apapun yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan teman-teman, apa jadinya kalau kita kita tidak memberi perpuluhan? Itu artinya kita menyangkali kalau apa yang kita miliki, apa yang kita makan itu berasal dari Tuhan. Itu adalah sebuah penyangkalan atau apa ya, tindakan keangkuhan kita bisa bilang ya, seolah-olah kita berkuasa menciptakan kehidupan kita sendiri. Tetapi lewat perpuluhan kita belajar bahwa semua ini itu milik Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang membuat kita bisa memiliki kekuatan ya, dan kita bisa beraktivitas semuanya berasal dari Tuhan. Itu bukan tiba-tiba datang begitu saja ya. Dan kalau kita tidak memberi perpuluhan, selain kita menyangkal ini pada kenyataannya ya, eh, mungkin ya, mungkin disinilah kita membuka diri kepada segala bentuk apa ya, kesialan ya, ke segala bentuk intervensi dari setan ya. Karena kalau kita mengakui apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, tentunya Tuhan berkuasa untuk menjaganya. Tapi kalau kita tidak mengakui Tuhan, ya artinya itu milik setan. Tidak ada penguasa di bumi ini selain Tuhan atau setan ya. Jadi kalau kita tidak mengakui Tuhan sebagai penguasa hidup kita, berarti kita mengakui setan, teman-teman. Sekalipun kita menyangkali ya, orang-orang ateis tidak percaya dengan setan. Tapi itu sama saja ya. Dan itu tidak masalah bagi setan. Tidak mengakui dia, yang penting menyangkali Tuhan, itu sama saja. Dan eh, itu terbuka ya buat setan untuk mengutak-atik semua yang dimiliki oleh manusia. Entah manusia itu tidak bisa menikmatinya, atau apa yang dimiliki oleh manusia itu ya, karena tidak mengakui Tuhan, itu digunakan untuk kejahatan yang lebih banyak lagi. Itu digunakan untuk kebinasaan manusia yang lebih banyak lagi. Inilah efek-efek kalau kita tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta atau pemilik dari apa yang kita miliki. Oke, mungkin sampai di situ dulu, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain ya yang mau memberi tambahan, dipersilakan.
Ada teman-teman yang mau memberi tanggapan atau komentar? Halo. Ya, silakan, Sister Devi. Ya, jadi dalam pelajaran ini dikasih tahu kepada kita tentang persembahan dan persepuluhan ya. Jadi ada berkat yang melimpah yang Tuhan janjikan kepada mereka yang memberikan persepuluhan dan persembahan. Berkat apa itu? Pada mereka yang memberikan persepuluhan, di sini ditulis Maleakhi 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Aduh, ini berkat yang, apa yang mau bilang, berkat yang luar biasa. Kalau petani, kalau dengar ini ayat ini, pasti orang senang sekali. Ini enak sekali kalau untuk petani ya, tapi apa saya yakin ini untuk semua jenis pekerjaan yang lain juga ya, bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang memberikan persepuluhan. Kemudian Tuhan juga akan di sini dikasih tahu tentang bukan dikasih tahu tentang, ini ada dikasih tahu mengenai zaman Hizkia, orang-orang rakyat yang memberikan persembahan. Jadi rakyat yang memberikan persembahan, mempersembahkan persembahan dengan sukarela. Jadi dengan sukarela ya, ini persembahan yang diberikan dengan sukarela, berkatnya adalah ada banyak makanan yang dapat dimakan. Oh, jadi ini persembahan ini harus diberikan dengan sukarela supaya ada banyak makanan yang dapat dimakan. Karena Allah memberkati umatnya. Kemudian kesaksian Allah tentang dirinya adalah bahwa ia melakukan kebaikan dan mengirimkan hujan dan musim berbuah dari surga, memenuhi kita dengan makanan dan sukacita. Jadi dari persembahan dan persepuluhan ini Tuhan memberikan kesaksian dengan memberkati umatnya yang setia memberikan persepuluhan dan persembahan. Tuhan memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa dia itu baik. Dia itu Allah yang baik ya, penuh dengan kebaikan. Pada waktu dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Memang benar manusia cuma hidup oleh firman-Nya itu apa ya, berkat yang luar biasa, maksudnya hal rohani bahwa manusia hidup dari firman Tuhan. Tetapi Tuhan di sini tidak melalaikan berkat jasmani kepada manusia. Ternyata dia penuh dengan kebaikan terhadap manusia dengan memberikan berkat-berkat jasmani. Jadi bagi mereka yang memberikan persepuluhan dan apa ya, persembahan dengan sukarela, ada berkat jasmani yang besar sekali yang Tuhan dengan kebaikannya Tuhan berikan kepada manusia, mengirimkan hujan dan musim berbuah dari surga, memenuhi kita dengan makanan dan sukacita. Jadi itu ya, makanan plus sukacita. Jadi mereka yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan, ada disediakan berkat yang limpah, makanan plus sukacita. Bisa saja mereka yang apa ya, yang tidak memberikan persepuluhan itu dapat makanan, tetapi pasti tidak ada sukacita, karena sukacita itu hanya bisa didapat dari penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi itu berkat bagi umat Tuhan yang melakukan dengan setia perintah-perintahnya lewat perpuluhan dan persembahan, itu ada berkat yang limpah, makanan dan sukacita. Puji Tuhan ya. Baik, Ya, terima kasih. baik, terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Saya ingat juga di satu tempat ya, di eh, jemaat ya, ini kita bilang jemaat ya, jemaat yang suka sekali atau sering tergoda untuk menggunakan perpuluhan ya, merasa rugi kalau aduh perpuluhannya udah banyak gitu. Jadi dikasihlah sebagian atau diambil sama sekali, atau kalau misalnya sudah tidak punya hanya ada perpuluhan ya, ya diambil. Nah, teman-teman, ini kami saksikan sendiri ya. Apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat yang seperti itu? Hidupnya sangat-sangat berkesusahan, ya, penuh dengan kesialan. Waduh, ya, penuh dengan kesialan. Eh, Kurang hutang sini, hutang sana. Kenapa? Karena mereka pikir rugi, ya rugi untuk memberi perpuluhan kepada Tuhan. Dan
terlalu banyak kalau mau memberi perpuluhan. Dan ini luar biasa. Ini fakta ya, ini fakta. Dan teman-teman, ini satu ketetapan Tuhan di semesta alam, tidak pengaruh siapapun itu, ya. Kalau ada yang kita lihat, eh, orang ini diberkati oleh Tuhan tidak memberi perpuluhan, coba cek. Kalaupun berkatnya masih ada, itu berkat digunakan untuk apa? Apakah untuk kemuliaan dan memberkati Tuhan, memberkati umat Tuhan atau sesama manusia, atau kekayaannya itu menjadi alat setan untuk lebih membawa kejahatan lagi? Aduh, ini luar biasa. Jadi dengan memberikan perpuluhan, ya, sebenarnya itu mendatangkan berkat untuk kita sendiri. Nah, ada ajaran ya, ajaran yang berkembang ya di beberapa kita, beberapa orang di antara kita yang mengajarkan bahwa oh, kita nggak perlu memberi perpuluhan karena pendeta-pendeta atau mereka yang bekerja di organisasi ini udah nggak betul semua. Dan memang kenyataannya seperti itu ya. Bagaimana uang Tuhan disalahgunakan ya. Uang Tuhan itu disalahgunakan. Salah satu contoh ya bagaimana yang apa? Yang akhir-akhir ini atau yang barusan ini, bagaimana acara perkemahan mau dibuat di Bali, di hotel lagi. Aduh, ini jadi sorotan dan kritikan pedas sekali. Oh, itu uang Tuhan kok kenapa digunakan? Nah, soal penggunaan, ya, soal penggunaan ini adalah urusan Tuhan dengan mereka. Kenapa? Karena organisasi ini atau ya, organisasi ini, ketetapan perpuluhan dan organisasi ini bukan dibuat oleh mereka. Dan kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang Tuhan tetapkan, itu Tuhan akan menghukum mereka. Dan kalau kita yang membuat pelanggaran terhadap apa yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan pun akan menghukum kita. Jadi teman-teman, itu tidak bergantung pada mereka ya, kita harus memberi perpuluhan atau tidak. Tetapi itu adalah sangat bergantung dari apa yang Tuhan tetapkan. Contohnya hari Sabat. Kalau seluruh orang di dunia ini ya, tinggal ada mungkin 5 orang yang memelihara hari Sabat, tidak lagi yang lain, semuanya melanggar hari Sabat. Apakah itu berarti hukum hari Sabat tidak ada lagi? Karena semuanya, mungkin tinggal saya pribadi misalnya, dan saya mengatakan, oh, berarti hukum hari Sabat tidak ada, karena semuanya sudah melanggar. Kan tidak demikian, teman-teman. Kenapa? Karena hukum itu berasal dari Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh manusia yang diciptakan. Begitu juga dengan perpuluhan. Ya, kondisi apapun atau bagaimanapun keadaan dari pimpinan, memang sangat menggemaskan. Itu tidak akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap kebenaran perpuluhan. Ya, itu nggak akan mengurangi ya. Misalnya mereka korup semua, ketika saya memberi perpuluhan, korupsinya mereka itu tidak akan mempengaruhi berkat yang saya terima. Ya, seolah-olah oh nanti akan berkurang berkat untuk saya ya. Itu tidak akan berkurang sama sekali. Jadi kita memberi saja seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan ya teman-teman, kebenaran perpuluhan ini mengarahkan kita ya untuk semakin apa ya menyadari bahwa apa yang Tuhan miliki, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan, yang kita miliki semuanya untuk kebaikan dan Tuhan akan jaga ya, Tuhan akan jaga sehingga kita betul-betul menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk makanan ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi. Di sini ada pendeta ah, pendeta Jeki, ada tambahan atau Brother Christian Rumondo ada tambahan dalam soal ini? Tadi di sini saya lihat ada 3 pendeta yang hadir.
Nah, untuk pendeta Christian dan pendeta Jackie, ada tambahan dalam soal perpuluhan? Atau dari teman-teman yang lain? Jadi sekali lagi ya teman-teman, mungkin masih eh, masih belum. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini kita belajar bagaimana perpuluhan itu menjadi sarana ya, sarana dari Tuhan untuk mengarahkan kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, sehingga kesadaran itu akan terus berlangsung ya, bahwa dialah pemberi dan apapun yang kita nikmati itu adalah milik Tuhan. Dan ketika kita mengakuinya seperti demikian melalui perpuluhan, maka ada berkat yang sangat melimpah dan sukacita ya, yang kita bisa rasakan melalui berkat perpuluhan. Jadi hukum perpuluhan itu adalah hukum Tuhan untuk memberkati kita sebenarnya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut, mengapa Tuhan memberkati kita? Wah, ini luar biasa. Semua berkat Tuhan memiliki tujuan yang berbeda. Dia memberkati kita ya agar kita dapat hidup. Ini poin penting ya. Seperti makanan ya. Kenapa dia memberi kita makanan? Supaya kita hidup. Karena kalau kita tidak makan, kita sudah pelajari ya sebelumnya. Kalau kita tidak makan, ya kita mati. Jadi kenapa dia memberkati kita dengan berkat? Ya supaya kita hidup. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk saling bertolak belakang. Jadi kehidupan dan kematian ini bertolak belakang ya, berkat dan kutuk ini bertolak belakang ya, saling bertolak belakang. Di dalam perkenanannya ya, di dalam perkenanannya ada kehidupan ya, atau di dalam keberkenanannya ada kehidupan. Tetapi Allah tidak berkenan pada kejahatan dan tidak tertarik untuk mengabadikannya. Makanya kejahatan itu harus dihentikan ya, harus dibatasi. Salah satu juga kenapa manusia jadi pendek ya, yaitu salah satu adalah untuk membatasi kejahatan ya. Satu-satunya kehidupan yang diinginkan adalah kehidupan yang benar, karena inilah kehidupan. Jadi seluruh kehidupan ya itu adalah kehidupan yang benar ya, dan kebenaran itu adalah kehidupan itu sendiri. Satu-satunya kehidupan yang dia inginkan atau yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang benar. Itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat disebut kehidupan. Jadi ketika hidup itu benar, inilah satu-satunya kehidupan yang disebut kehidupan. Nah, teman-teman, ini harus digarisbawahi di poin ini, mengingat eh, pelajaran apa ya? Pelajaran dari Wagoner mengenai kehidupan ini itu sering dikaitkan dengan panteisme ya. Ini penting sekali ya. Poin ini di mana itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat disebut kehidupan. Jadi satu-satunya kehidupan yang dia inginkan adalah kehidupan yang benar. Itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat disebut kehidupan. Jadi kehidupan yang Wagoner sering katakan ini ya, ini adalah kehidupan yang benar. Oleh karena itu, kita membaca, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Oleh karena itu,
Allah memberkati kita dengan makanan supaya kita dapat hidup dengan benar. Ya, jadi teman-teman, Allah memberkati kita dengan makanan supaya kita hidup dan supaya di dalam hidup itu kita jadi benar. Itulah sebabnya Dia memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Nah, ini kita udah pelajari ya dari eh, judul-judul sebelumnya, bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, tujuannya supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, hidup benar, ya, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ini tujuan. Karena kenapa demikian? Karena cuma kehidupan yang benar itu adalah kehidupan satu-satunya kehidupannya yang bisa disebut kehidupan gitu. Dan di sini ada ayat ya. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Teman-teman, coba coba sebentar ya. Jadi di sini ada ayat dalam Kisah pasal 3 ya, atau 6. Oleh karena itu kita membaca, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan kamu. Ini ini bagaimana kita memahami ayat ini ya? Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus ini, dan mengutus anaknya ya kepada kamu. Teman-teman, Yesus sesudah bangkit itu hanya kurang lebih 40 hari ya, 40 hari. Itu bersama-sama dengan murid dan kemudian eh, dia naik ke surga ya, menjadi imam besar ya, menjadi imam besar. Menjadi perantara ya bagi manusia. Nah, bagaimana sesudah dia bangkit, ini rasul-rasul berbicara, ia akan mengutusnya, ya, membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ini sudah jauh dari 40 hari itu loh. Kisah kisah mereka kecurahan ya. Ini kecurahan saat Petrus berkhotbah ya. Ini sudah cukup jauh dari kebangkitan Kristus. Dan ini juga berlaku ya. Ayat ini berlaku bagi kita. Ya, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan kamu. Jadi teman-teman, bagaimana Allah mengutus anaknya kepada kita masing-masing, ya. Ini kalau ini agak sukar ya untuk dipahami, tapi kalau kita membaca buku Kabar Kesukaan, ini akan sangat dimengerti ya. Bagaimana sesudah kebangkitan Kristus, ya, Kristus memberikan kehidupannya kepada semua manusia, dan kehidupan manusia itu itu adalah satu kuasa yang akan memberkati dan memimpin manusia kembali dari segala kejahatan. Teman-teman, tanpa kehidupan atau tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada seorang pun yang mulai dari kejatuhan pertama sampai saat ini yang bisa hidup, teman-teman. Kita semua bisa hidup itu karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ini sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau ada yang sudah membaca buku Kabar Kesukaan, ini bisa dipahami ya. Jadi karena kematian Kristus, Yesus itu berkuasa untuk memberi kehidupan kepada semua manusia. Karena kalau bukan kehidupan kebangkitannya, tidak ada satu kehidupan di bumi ini yang bisa hidup. Jadi apa yang manusia miliki ya, mulai dari
kejatuhan pertama, setelah kejatuhan pertama, kalau ada yang hidup sampai saat ini, itu adalah hidup kebangkitan Kristus. Wah, ini lebih 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 ekstrim lagi ya kata-katanya. Nah, teman-teman, ini nanti dipelajari ya di buku kabar kesukaan. Tapi ini mau menjelaskan bahwa apa yang pemahamannya bahwa ia mengutus hambanya, ya, mengutus hambanya yang bangkit, ya, kepada kamu, itu adalah kehidupan Kristus yang Yesus berikan, ya. Dan kehidupan itu adalah tujuannya adalah supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Dan kita udah pelajari ya bahwa bagaimana dia memberkati kita, ya. Itu bisa lewat makanan yang kita terima, ya. Salah satu itu bisa lewat makanan yang kita terima. Dan bagaimana hal itu, ya, menjadi satu alat untuk memimpin kita masing-masing kembali dari segala kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya, Allah memberkati kita dengan makanan supaya kita dapat hidup dengan benar, ya. Jadi tujuan kenapa Tuhan memberi kita makanan supaya kita dapat hidup dengan benar, ya. Bukan bagaimana Tuhan memberikan makanan dan kita makan sesukanya atau hidup sesukanya, teman-teman. Dan inilah tujuan. Kenapa Tuhan memberikan berkat makanan kepada kita? Dan saya bisa bilang, ya, kejahatan manusia, ya, di Samanu maupun Sodom dan Gomora yang makan, minum, kawin, mawin, ini sebenarnya melupakan satu hal, bahwa apa yang mereka miliki, ya, itu berasal dari Tuhan. Apa yang mereka miliki, ya, semuanya tujuannya untuk manusia itu bisa hidup dengan benar. Ini yang terlupakan, ya, sehingga terjadilah dosa di zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora, di mana orang makan minum seenaknya, ya. Dan itu juga dosa yang terjadi kepada bangsa Israel di padang gurun yang membuat mereka dibinasakan oleh Tuhan. Jadi itulah sebabnya ia memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun, tujuannya supaya mereka itu hidup dengan benar. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya, ya. Kehidupan yang benar, ya. Itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat disebut kehidupan. Oke, sampai di sini masih ada teman-teman yang mau memberikan tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, silakan, Sister Devi. Ya, halo. Ya, silakan. Boleh saya itu di atas. Jadi ya, sampai yang PDP bawah. Ya. Jadi di sini kita telah mendengarkan, ya, bagaimana Tuhan memberkati, mengulang lagi, ya, berkat Tuhan lewat makanan, dan tujuan dari Tuhan memberkati manusia dengan makanan adalah supaya manusia bisa hidup. Jadi tujuannya supaya, karena makanan itu kan memang untuk kehidupan, ya, secara jasmani. Jadi tujuannya supaya manusia bisa hidup, dan hidupnya itu hidup di dalam yang benar, di dalam kebenaran. Karena yang bisa dibilang kehidupan adalah itu satu-satunya hal yang benar-benar dapat disebut kehidupan adalah hidup yang benar, hidup di dalam kebenaran. Kalau akhirnya berkat jasmani yang diberikan Tuhan kepada manusia itu membuat manusia hidup di dalam kejahatan, itu bisa dibilang apa ya? Sia-sia, sangat sial lah. Bisa dibilang sangat sial, sia-sia. Kalau yang tadi, ya, saya bilang kalau berkat jasmani yang Tuhan berikan itu akhirnya membuat manusia
hidup, tapi hidup di dalam kejahatan. Aduh, itu betul-betul sia-sia. Dan di sini ada ayat yang bagus sekali dikasih dalam Kisah 3 ayat 26. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi kita lihat ya, aduh ini kasih Tuhan itu betul-betul memang kalau mau dijelaskan itu memang tidak bisa dijelaskan. Dia memberikan berkat jasmani, dia memberikan berkat rohani. Kemudian di sini dia membangkitkan hambanya dan mengutusnya. Untuk manusia dia membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa ini? Itu Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah 3 ayat 25, Tuhan memberkati Abraham, oleh keturunanmu kamu akan diberkati, seluruh bumi akan diberkati, kalau tidak salah ya, di ayat di 25. Jadi Allah membangkitkan hambanya itu dan mengutusnya kepada kamu itu Yesus. Jadi Tuhan ya dengan segala kuasanya yang dahsyat, yang perkasa, yang tidak terbatas, dia berkuasa di langit dan di bumi. Kalau bisa dibilang, dia itu melakukan semua hal supaya manusia bisa mendapatkan keselamatan. Dan hal yang paling besar yang dia berikan itu mengutus hambanya, memberikan Yesus. Jadi Yesus ini mengambil semua dosa-dosa kita menjadi dosanya supaya manusia bisa selamat. Jadi dengan Yesus, em, hambanya ini dia mengutus kepada kamu dan memberkati, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi aduh, apa ya, usaha bukan usaha ya, bisa dibilang maksudnya kasih Tuhan itu yang besar sekali sampai memberikan Yesus kepada manusia, mengambil dosa-dosa manusia menjadi dosanya, supaya manusia itu kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi Yesus diberikan kepada kita yang jahat ini supaya kita apa ya, melalui juga berkat-berkatnya jasmani, berkat-berkat lewat berkat jasmani, supaya kita jangan lagi melakukan kejahatan itu, supaya kita kembali dari jalan-jalan kita yang jahat. Jadi ini pelajaran yang baik sekali dan kita bisa lihat ya kasih Tuhan itu kepada manusia begitu besar sekali. Dan ini adalah pelajaran yang harusnya mengangkat kita untuk melihat ya Yesus itu bagi kita itu seberapa artinya Yesus dalam kehidupan kita. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sister Devi yang sudah menjawab. Jadi betul sekali ya, teman-teman. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa ya buat kita. Bagaimana Yesus diberikan kepada kita sebagai satu kehidupan yang penuh kuasa ya untuk memberkati kita ya dan memimpin kita. Berkat itu bukan hanya materi, tapi berkat itu adalah kehidupan kita. Ini yang kita pelajari, di mana Wagner mencoba menjelaskan mengenai kehidupan Tuhan ya, yang diam di dalam diri kita, atau Kristus yang diam di dalam diri kita. Oke, sampai di sini. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau memberi komentar? Dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Makan tanpa keuntungan. Tetapi terhadap banyak dari mereka ia tidak berkenan. Karena mereka menyangkal kehadirannya, dan karena itu bangkai-bangkai mereka berkelimpangan di padang gurun. Dia memberi mereka roti langsung dari surga, dan karena Kristus adalah roti yang turun dari surga, maka jelaslah bahwa jika mereka telah melihat Dia dalam karunia itu dan mengakui Dia dalam semua makanan mereka dan dalam semua kekuatan yang diperoleh dari makanan itu, maka mereka akan menjadi sempurna dan benar. Aduh, ini luar biasa ini. Teman-teman, ini kalau bangsa Israel melihat ya bahwa apa yang mereka terima dari roti merupakan Kristus sebagai
roti kehidupan ya, dan semua kekuatan yang mereka peroleh dari makanan itu adalah berasal dari Dia. Teman-teman, di sini maka mereka akan menjadi sempurna dan benar. Nah, ini tidak mau mengajarkan kepada kita ya teman-teman bahwa dengan makanan kita menjadi sempurna ya. Ini bukan demikian ya. Karena makanan paling sempurna pun yang ada di Eden itu tidak bisa ya membawa penebusan kepada manusia, atau tidak bisa mengubah manusia yang jahat ya. Manusia yang jahat itu bisa berubah hatinya, tidak bisa ya. Karena kalau makanan bisa mengubah, maka adalah satu kebodohan yang luar biasa ya di pihak Tuhan. Karena Tuhan mengeluarkan manusia dari Taman Eden yang berisi banyak sekali makanan yang sempurna ya. Dan bahkan teman-teman, makanan paling istimewa ya di Taman Eden, yaitu pohon kehidupan, kalau dimakan oleh manusia yang berdosa, itu tidak akan membuat manusia dosanya hilang. Tapi sebaliknya, dosanya akan kekal. Aduh, ini luar biasa. Makanya perlu ya, perlu. Makanya bukan perlu. Makanya makanan itu tidak akan membuat penyelesaian terhadap dosa. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana mereka menyadari dari makanan tersebut ada Kristus, ada kehidupan Yesus ya. Dan ketika kesadaran itu terjadi bahwa apa yang mereka makan dan bagaimana tenaga mereka dimiliki dari makanan itu semuanya berasal dari Kristus. Inilah kesadaran inilah teman-teman mengenai Kristus ini yang akan membuat mereka menjadi benar dan sempurna. Jadi kesadaran mengenai Kristus lewat makanan ini, bukan makanan itu ya teman-teman. Jadi bagaimana makanan ini telah dijadikan alat oleh Tuhan supaya mereka menyadari bahwa Yesuslah yang memberi mereka makan dan Yesuslah yang memberi mereka kekuatan. Inilah, kesadaran inilah yang akan membawa manusia berdosa kepada kebenaran dan kesempurnaan. Bukan makanan ya teman-teman. Jadi Dia memberi mereka roti langsung dari surga, dan karena Kristus adalah roti yang turun dari surga, maka jelaslah bahwa jika mereka melihat Dia dalam karunia mana itu, dan mengakui Dia dalam semua makanan mereka, ya, dan dalam semua kekuatan yang diperoleh dari makanan itu, maka mereka akan menjadi sempurna dan benar di hadapan Allah. Ini luar biasa. Karena memang cuma Yesus ya yang bisa memberi kita makanan, dan cuma Yesus yang bisa memberi kita kekuatan. Dan hanya Yesus yang bisa memberi kita kehidupan. Mereka akan menjalani hidup dengan iman. Nah, teman-teman, ini yang saya bilang pada minggu kemarin ya. Ini ayat ini, dulu saya tidak mengerti atau kurang masih samar-samar ya. Tapi dengan mempelajari bagaimana sesuai dengan topik ini ya, kita memakan Kristus atau memakan daging Kristus, kita bisa paham ya, kita bisa paham apa artinya hidup oleh iman. Jadi jika kita mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita makan itu berasal dari kebaikan Tuhan, itu merupakan manifestasi dari hidup Yesus itu sendiri, itu berarti kita makan atau kita minum, kita hidup oleh iman dengan menyadari akan hal itu, teman-teman. Jadi siapapun ya, mereka akan menjalani, maka mereka akan menjadi sempurna dan benar di hadapan Allah. Mereka akan menjalani hidup dengan iman, dan siapapun yang melakukan hal itu adalah orang benar, karena orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar yang menyadari bahwa kehidupannya berasal dari Kristus melalui apapun ya, melalui apapun.
Dan dalam konteks ini adalah makanan dan minuman ya. Dan khususnya apa yang kita makan. Seperti bangsa Israel, mana yang mereka makan itu adalah Kristus itu sendiri. Dan teman-teman, ketika kita mengakui dari apa yang kita makan dan minum adalah Kristus, itu artinya kita hidup oleh iman. Karena dari situlah kita hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus, teman-teman. Orang Israel mati di padang gurun karena mereka tidak makan dengan iman. Barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ketika kita makan tidak mengakui bahwa itu adalah manifestasi hidup dari Kristus yang tidak bersumber dari Kristus, kita sebenarnya lagi menyangkali ya, ya. Makanya ini tidak mendatangkan berkat buat kita, tetapi sebaliknya dosa ya. Karena pada akhirnya ya mereka binasa, maka sama baiknya bagi mereka jika mereka tidak hidup sama sekali. Allah mengharapkan agar manusia makan dan minum kebenaran, karena Kristus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Barang siapa tidak makan dan minum kebenaran, maka eh, barang siapa tidak makan dan minum kebenaran, ia makan dan minum dengan sia-sia. Jadi teman-teman, kesadaran bahwa apapun yang kita makan ya, dan minum, itu merupakan manifestasi hidup dari Kristus. Kalau kita tidak menyadari ini ya, ini adalah satu kehidupan yang sia-sia, atau bisa dibilang satu aktivitas makan yang sia-sia. Tetapi kalau kita makannya dan minum, kita menyadari ini adalah merupakan satu pemberian ya, satu ungkapan kasih dari Tuhan ya. Oleh karena makanan ini kita bisa memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah satu bentuk pemberian dari Tuhan demi kebaikan kita untuk kelangsungan hidup. Maka teman-teman, ini akan mendatangkan satu kesadaran ya mengenai Tuhan, dan ini akan mengarahkan kita untuk hidup benar ya. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Setiap hari kita bisa bilang makan sehari 3 kali ya, itu akan memberikan kesadaran yang langsung kepada kita bahwa kita akan dibawa kepada satu kesadaran mengenai Tuhan 3 kali. Dan bisa dibilang ya, setiap kita makan itu adalah ibadah ya. Karena kita dibawa untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari bagaimana Tuhan ya memberikan kekuatan kepada kita. Jadi luar biasa ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan, atau kita lanjut dulu ya sebelum ditambahkan. Karena ini berkaitan. Makanlah apa yang baik. Namun agar manusia dapat makan kebenaran, ya, ini berkaitan dengan yang di atas ya. Ia harus makan apa yang baik. Karena tidak mungkin ya racun itu kita bisa bilang kebenaran ya. Jadi teman-teman, makanan yang memberi hidup sudah tentu adalah makanan yang sifatnya baik. Karena kita tahu bersama bahwa firman Tuhan itu dimanifestasikannya menjadi eh, binatang, menjadi tumbuhan, tapi ada tumbuhan yang beracun, ada binatang yang buas yang tidak memanifestasikan firman itu sendiri ya. Dan itu adalah efek dari dosa, efek dari kutukan ya. Jadi makanan pun demikian ya. Hanya makanan yang memberi kehidupan ya, memberi kebaikan kepada kita yang disebut dengan makanan yang baik ya. Jadi agar manusia dapat makan kebenaran, ia harus makan apa yang baik ya. Ia tidak boleh menghabiskan jerih payahnya untuk sesuatu yang bukan merupakan roti kehidupan. Artinya dia tidak boleh makan sesuatu ya untuk sesuatu yang bisa meracuni kehidupannya atau membawa keburukan ya. Jadi semua makanan yang sifatnya membangun, sifatnya menyehatkan, itulah sifat Kristus, teman-teman. Nah, ini ada berkembang ya, ada berkembang di
dunia Advent saat ini, di mana orang menjadi alergi dengan penggunaan jus herbal, eh, apa ya, dan pengobatan-pengobatan alam, karena mereka bilang itu bisa menghasilkan kesehatan atau istilahnya healthy sinner, orang sehat yang berdosa, tapi tidak menjadikan orang sehat yang benar. Teman-teman, kalau kita mempelajari dengan baik apa yang diajarkan oleh Wagoner ini tidak mungkin terjadi. Dan saya rasa, saya sangat yakin ya, apa yang sedang berkembang di dunia Advent mengenai yang penting kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Ini adalah sebuah eh, manifestasi baru dari eh, gerakan apa ya? Eh, Kalau dulu namanya positive think ya. Positive think ini memang luar biasa ya, luar biasa. Dia melibas habis yang namanya materialism. Dan saya pikir ini hanyalah jubah baru ya, jubah baru dari gerakan tersebut. Dan Tuhan sebenarnya tidak mengharamkan atau seolah-olah tidak baik kalau kita menggunakan makanan alam atau penyembuhan alam atau jus-jus alam ya. Teman-teman, semua yang baik yang kita makan, yang bisa, itu sebenarnya adalah manifestasi dari Kristus. Masalahnya ya, bagaimana Yesus dimanifestasikan di dalam eh, apa yang dia ciptakan, termasuk apa yang kita makan, ini tidak dijelaskan ya. Ini tidak dijelaskan. Sehingga orang makan dan minum itu tidak makan dengan iman dan minum dengan iman. Dan mereka menyangkali Tuhan di dalam makanan sehingga di dalam makanan dan minuman sehingga mereka bisa sehat ya. Oleh karena pengobatan alami atau jus atau buah dalam keberdosaan. Jadi menghasilkan produk yang namanya healthy sin. Dan seharusnya teman-teman, ini tidak perlu terjadi demikian. Ini tidak perlu terjadi demikian kalau kita menyadari, kita ikuti ya pelajaran ini dari awal, bagaimana firman itu yang dahsyat itu yang menciptakan segala sesuatu, itu telah menjadi ciptaan itu sendiri ya. Dan itu semua demi kebaikan manusia ya. Dan kalau kita ikuti itu nggak perlu terjadi. Jadi agar manusia dapat makan ya, makan kebenaran, ia harus makan apa yang baik. Ia tidak boleh menghabiskan jerih payahnya untuk sesuatu yang bukan merupakan roti kehidupan. Jadi harus yang memberi hidup ya. Ia harus makan untuk kemuliaan Allah. Jiwanya boleh dan harus senang dengan kegemukan. Tetapi kegemukan yang dimaksud dengan kegemukan di rumah Allah, kegemukan di rumah Allah. Dengan kata lain, jika manusia ingin hidup benar, mereka harus secara literal, secara nyata, secara nyata serta dengan iman makan dan minum darah anak Allah. Ini harus menjadi satu-satunya kehidupan mereka. Tanpa hal ini, tidak akan ada kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, kita ulangi ya. Dengan kata lain, jika manusia ingin hidup benar, mereka harus secara literal dan secara nyata, ya, dengan iman makan dan minum darah Kristus. Nah ini kita sudah pelajari ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi apa artinya minum daging dan darah Kristus ya. Bahwa itu sebenarnya apapun yang kita makan dan minum, kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah manifestasi dari firman kehidupan, dari firman Kristus atau dari hidup Kristus. Dan semuanya ya, ketika kita buat ya dalam tentunya dalam konteks yang baik ya atau yang sehat, inilah sesuatu yang akan memberi kita kehidupan. Dan tanpa hal ini tidak ada kehidupan yang kekal. Teman-teman, kita lanjut dulu ya. Sebelum kita tutup atau memberi komentar yang lain. Ini kita mau habiskan satu poin. Untuk pertanyaannya, bagaimana saya mendapat kehidupan? Ya,
Atau menggunakan istilah umum sehari-hari, bagaimana saya bisa hidup? Jawabannya adalah makan daging dan minum darah anak Allah. Ini benar secara literal dan mencakup seluruh dasar, baik di dunia ini dan yang akan datang. Tak seorang pun di dunia ini yang akan mengatakan kepadamu bahwa dia memiliki suatu nasib yang bagus dalam hidupnya, jika satu-satunya harapan yang dia miliki di hadapannya adalah bekerja selama seminggu atau sebulan, dan sama sekali tidak ada yang lain selain itu. Jadi manusia hanya mengikuti rutinitas ya, bekerja, dan ini ini sesuatu yang bisa dibilang bukan kehidupan ya. Dia akan dengan sedih memberitahumu bahwa kematian yang pasti sudah di depan mata, kalau hanya sekedar rutinitas ya. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kehidupan saat ini, bahkan untuk sehari saja. Ini benar ya, cuma Tuhan yang tahu. Hidup kita hanyalah uap yang muncul sesaat lalu lenyap. Setiap orang dalam keadaan terbaik adalah kesia-siaan. Tetapi Kristus adalah sama. Ya, tahun-tahunnya tidak berakhir. Cuma Yesus yang pasti, ya, cuma Yesus yang tidak pernah berubah. Sekalipun segala sesuatu yang diciptakan akan binasa, dia tetap ada. Oleh karena itu, hanya orang yang memiliki Kristus sebagai hidupnya, jika engkau berkenan, yang memiliki hidup dalam kenyataan. Jadi hidup yang betul-betul hidup, itu adalah hidup Kristus itu sendiri. Ya, dan ini akan memberi manfaat ya. Ini akan dipahami oleh mereka yang percaya ya. Ini kita sudah pelajari. Jika engkau berkenan, yang memiliki hidup dalam kenyataan, jadi hidup Kristus itu adalah hidup itu yang betul-betul nyata, hidup adalah hidup Kristus ya. Tidak ada seorang pun yang dapat dikatakan memiliki kehidupan yang tidak memiliki pengharapan akan hidup kekal. Jadi kalau orang hidup ingin mati, sebenarnya sedang tidak memiliki kehidupan. Orang yang betul-betul memiliki kehidupan ya dari Kristus, itu semuanya punya pengharapan untuk hidup kekal. Ia benar-benar tidak memiliki kehidupan. Artinya, orang-orang yang memiliki hidup tapi mau mati, ia benar-benar tidak memiliki kehidupan. Karena kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah berakhir. Kehidupan itu lebih kuat daripada kematian dan menaklukkannya. Jadi teman-teman, ketika kita betul-betul memiliki kehidupan, dan itu hidup di dalam Kristus, itu kehidupan itu tidak akan pernah berakhir dan tidak ada pengharapan untuk kematian ya. Jadi karena kehidupan yang sesungguhnya tidak akan pernah berakhir, kehidupan itu lebih kuat daripada kematian dan menaklukkannya. Jadi orang yang betul-betul memiliki hidup Kristus ya, itu akan memiliki satu kehidupan yang tidak pernah berakhir, dan maut itu akan ditaklukkan, kematian itu akan ditaklukkan. Jika kematian dapat mengakhiri hidup seseorang, itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai kehidupan ternyata bukanlah hidup sama sekali. Jadi, kalau kematian bisa mengakhiri kehidupan, itu berarti bukan kehidupan ya. Tetapi kita baca ya ayat selanjutnya, bacaan selanjutnya. Di sini Wagoner memberikan ayat. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi teman-teman, orang-orang yang hidup tapi tidak punya pengharapan untuk hidup kekal, sebenarnya itu tanda tidak memiliki anak, atau tidak memiliki Kristus, atau tidak percaya kepada Kristus. Tetapi kalau kita di dalam hidup ingin hidup kekal, ya, itu tandanya teman-teman, kita memiliki Kristus sebagai kehidupan. Karena kehidupan Kristus itu dirancang untuk kekekalan. Ini adalah kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi, teman-teman,
memiliki hidup kekal bukan tidak akan mengalami kematian ya, atau sama sekali sudah anti mati. Tetapi kematian dalam pengertian ini bukan maut ya, tapi tidur. Dan kalau dia mengalami kematian yang demikian, Yesus katakan akan dibangkitkan ya, dan mengalami yang namanya hidup kekal. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki Kristus, yang makan daging dan minum darah Kristus, atau yang menyatu dengan Kristus di dalam kehidupan Kristus, itu akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Dan kalau dia mati, ya mati dalam pengertian tidur, itu akan dibangkitkan dalam hidup kekal. Jadi kalau kita punya eh, betul-betul memiliki kehidupan ya yang benar, yaitu kehidupan yang dimiliki oleh Kristus atau memiliki Kristus itu sendiri, teman-teman, tidak ada pengharapan terhadap kematian ya. Karena saya dapati ya, ada banyak orang Advent kalau bicara mengenai akhir zaman, mereka sudah bilang, oh mungkin saya akan ditidurkan, oh saya tidak sanggup, saya akan mungkin dimatikan oleh Tuhan atau akan diistirahatkan oleh Tuhan. Tidak punya pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi mereka tidak yakin bahwa mereka itu bisa bertemu dengan Tuhan. Padahal teman-teman, kalau kita betul-betul memiliki kehidupan di dalam Kristus, atau benar-benar makan dan minum darah Kristus, di dalam diri kita akan ada satu kesaksian, kita menginginkan hidup kekal. Dan memang hidup di dalam Kristus itu tidak dirancang untuk kematian. Hanya kutuk dan dosa ya yang dirancang punya masa waktu ya, punya masa waktu. Hanya kutuk dan dosa itu dirancang punya masa waktu. Tetapi hidup di dalam Kristus atau hidup Kristus yang diberikan kepada kita, teman-teman, kepada kita semua manusia, itu tidak dirancang punya batas waktu, ya. Itu dirancang untuk hidup yang kekal. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman. Apa yang kita bisa pelajari saat ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberi komentar. Ada teman-teman, ini sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau komentar, dipersilakan. Halo Kak Ebing. Ya, silakan Kristi. Tadi kalau nggak salah saya dengar dibilang dari berkat atau makanan itu sendiri ada manifestasi Kristus ya. Ya. Nah, saya mau bertanya, apakah dengan bahasa manifestasi Kristus di makanan itu akan membuat orang lain menjadikan itu dasar seperti yang tadi sudah disinggung sih, makanan itu dapat merubah gitu, karena dari makanan itu sendiri sudah ada manifestasi Kristus. Atau gimana ya? Iya. Jadi makanan ya, sekali lagi ya, makanan yang kita makan, yang pada prinsipnya yang baik ya tentunya, bukan makanan yang tidak baik ya. Ini poinnya ya. Ini yang ada di makanlah apa yang baik. Jadi karena Yesus itu tidak ada sesuatu yang tidak baik ya, tidak ada sesuatu yang tidak baik. Jadi semua makanan yang kita makan yang baik ya, yang memberi kehidupan kepada kita, itu adalah manifestasi dari Kristus, bukan sesuatu yang beracun ya, sesuatu yang bisa menyakitkan kita. Karena
beracun, menyakitkan, itu tanda-tanda dikutuk. Dan itu bukan tanda-tanda dari kehidupan Kristus. Dan kalau makanan yang kita makan adalah sehat, ya, makanan yang baik, ya, itu sudah baik. Tetapi jauh lebih baik adalah ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita makan yang baik, itu merupakan manifestasi dari Kristus atau dari firman yang hidup. Ini kalau di pelajaran sebelumnya ya, pada minggu yang lalu kalau nggak salah, itu akan memberikan kita satu kehidupan yang rohani, bukan hanya sekedar hidup. Karena setiap orang di dunia ini bisa hidup karena firman, ya, karena kehidupan Kristus. Tapi tidak semua orang memiliki manfaat dari firman atau hidup Kristus itu sendiri. Nah, orang yang menyadari, ya, orang Kristen yang menyadari bahwa hidup yang mereka miliki adalah hidup dari Kristus atau dari firman Tuhan, itu akan menjadikan kehidupan itu satu kuasa yang mengubahkan buat mereka. Ya, satu berkat khusus yang menjadikan hidup mereka bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup juga, hidup mereka itu adalah juga hidup yang rohani. Jadi mungkin itu ya yang kita bisa berikan, Sister Christy. Tapi kalau dengan konsep begitu, apakah ini tidak akan menjadikan dasar konsep pemikiran orang bahwa ya makanan itu dapat mengubahkan saya kan? Sekarang itu banyak sekali kepercayaan ya makanan dapat merubah kita punya sifat, kita punya karakter. Jadi saya melihat kalau dengan konsep seperti itu, apakah itu tidak akan menjadikan dasar kepercayaan seperti itu ya? Tidak, tidak. Jadi kalau kita baca dalam bacaan ini, mana itu sangat bergizi, ya, sangat bergizi. Tapi mana itu itu hanyalah membawa kepada satu kesadaran bahwa itu adalah manifestasi dari Kristus. Jadi kita kasih contoh aja, ya, kita kasih contoh di Taman Eden. Taman Eden itu satu kesempurnaan yang tanpa dosa. Dan itu adalah manifestasi dari Kristus itu sendiri, ya, sebagai firman yang menciptakan. Tapi tidak ada satupun dalam tanaman yang ada di Eden itu yang dijadikan Tuhan sebagai penebus dosa manusia atau sebagai sesuatu yang akan mengubah manusia dari dosa kepada kebenaran. Nah, itu tidak demikian, ya. Nah, kenapa ini diajarkan, ya, bahwa makanan merupakan manifestasi dari firman Kristus? Ini mau mengajarkan satu kesadaran mengenai kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Tuhan itu begitu dekat dengan kita, ya. Bagaimana Tuhan memberikan kehidupannya, tak habis-habisnya kemurahannya, tak habis-habisnya rahmatnya, itu salah satu, ya. Ini makanan ini cuma salah satu, ya. Itu merupakan manifestasi dari kehidupan Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita baca di kabar kesukaan, itu bukan cuma makanan, tapi air yang kita minum, udara yang kita hirup, sinar matahari, atau apapun, ya, di dalam alam ini yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya hanyalah manifestasi dari Kristus. Atau apapun, ya, semua yang mendatangkan, yang diciptakan Tuhan, semuanya, ya, sebelum ada dosa, itu mendatangkan kebaikan. Dan apapun sekarang setelah kejatuhan yang mendatangkan kebaikan, itu merupakan satu manifestasi dari Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dan mau sangat memberkati manusia, ya. Jadi makanan, kita baca ya tadi bahwa makanan bisa mendatangkan kesempurnaan, tapi Wagoner sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa makanan bisa memberikan kesempurnaan, ya. Jadi makanan yang Wagoner ajarkan di sini adalah satu kesadaran atau pengakuan mengenai daya hidup di dalam makanan itu sendiri, ya. Itu adalah manifestasi dari firman atau Kristus. Bukan makanan itu sendiri, ya. Karena makanan itu tidak akan membawa kita pada kebenaran dan kesempurnaan.
Mungkin itu ya, seperti Sister Christy ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau Bing boleh tambahkan, Ya, silakan, Brother Ronald. jadi Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah kan tadi. Jadi kalau mau bahas tentang hanya makanan, kita lihat aja Hitler. Makanannya vegetarian, tapi karakternya menakutkan gitu. Iya, Jadi yang Yesus makan, maksud makan darah dan minum, makan dagingku dan minum darahku adalah di ayat selanjutnya dia bilang mengikuti semua perintah-perintahku gitu. Jadi makan darah Yesus dan dagingnya artinya menuruti perintah-perintah Tuhan gitu. Jadi tapi itu yang pertanyaan dari Sister Christy itu kan tuh bagus sekali. iya, Bagaimana itu yang manifestasi makanan itu Kristus dalam orang punya kehidupan itu bagaimana? Jadi mungkin harus selaras dengan firman. Maksudnya harus jalan sama-sama, jangan cuma berharap di makanan saja, tapi melakukan kehendak Allah itu yang paling utama. Itu aja, Bing. iya. Jadi teman-teman, betul sekali ya yang dibilang kalau jadi itu seperti mana ya, seperti mana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mana itu tujuannya ya, supaya bagaimana bangsa Israel itu hidup sesuai dengan perintah-perintah ini. Ya, makanya tujuan Tuhan memberi mana untuk mengajarkan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Nah, pemberian mana oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu mau membawa satu kesadaran bahwa Tuhan telah memberi hidupnya, telah memberi dirinya gitu. Supaya mereka hidup, dan tujuan pemberian itu supaya mereka itu hidup berkenan, hidup benar, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup yang betul-betul hidup adalah hidup yang benar ya. Ini kita sudah pelajari ya. Bukan hidup di luar kebenaran. Jadi poin ini teman-teman, sekali lagi ya, makanya saya katakan tadi, poin ini itu harus digarisbawahi ya, harus digarisbawahi karena ini akan membedakan ajaran panteisme dan yang tidak ya teman-teman. Ini panteisme ini merupakan satu penipuan kalau di sejarah gereja kita, kemurtatan alfa yang paling kuat ya, kemurtatan yang paling kuat daya ledaknya gitu. Yang menyapu gereja kita itu begitu banyak yang murtad ya. Jadi teman-teman, kemurtatan yang terjadi dalam panteisme ini begitu dekat dengan kebenaran. Nah, saya bersyukur ya mempelajari pelajaran ini sebelum saya tahu tentang pertentangan mengenai doktrin ini gitu. Saya belajar pelajaran ini sebelum saya tahu buku ini atau ajaran dari Wagoner ini itu mendapatkan serangan yang luar biasa. Jadi waktu saya mempelajari pelajarannya Wagoner, saya betul-betul sangat membutuhkan keselamatan dari Tuhan yang tidak bisa dijawab oleh pelajaran apapun ya yang sudah saya pelajari selain buku mereka. Nah, ketika saya mempelajari, saya mendapati, aduh, ini luar biasa gitu. Ada satu gambar yang terbentuk di dalam pikiran saya mengenai keselamatan, dan itu betul-betul sangat menolong dan memberkati saya. Nah, saya menjadi heran ketika saya istilahnya dalam tanda kutip keluar keluar halaman atau keluar areal atau keluar daerah, saya dapati, loh, kok buku ini diserang habis-habisan ternyata. Dan saya menjadi heran, kalau mereka melihat ada pertentangan dan penyesatan di dalamnya, loh kok kenapa saya mengalami justru kekuatan dan saya bisa bilang kelepasan dari dosa-dosa gitu yang sangat-sangat kuat. Ini yang saya heran ya. Jadi teman-teman, yang saya mau katakan bahwa kemurtatan itu sangat tipis dengan kebenaran. Dan kalau kita tidak mempelajari pelajaran ini di dalam roh seperti anak kecil yang betul-betul percaya kepada Tuhan, saya tidak yakin kalau kita bisa melihat jalan keselamatan
yang ada di dalam buku ini. Kalau kita, makanya teman-teman, yang di grup barusan, saya agak khawatir dari pendapat saudara Awi ya, kalau nggak salah itu. Saya khawatir kalau dia langsung dengan pertentangan seperti itu. Saya khawatir, kenapa? Kalau di dalam roh seperti itu sebenarnya pikiran kita udah diposisikan seperti pikiran setan ya, didesain atau diset seperti pikiran setan, kritis ya, harus kritis, harus, dan itu teman-teman, itu tidak akan membuat kita memahami. Saya bertaruh gitu, 1000 kali diulang buku ini, saya tidak yakin kalau bisa melihat jalan keselamatan yang diutarakan di buku itu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya kebenaran itu hanya bisa dipahami lewat pikiran Kristus. Bagaimana pikiran Kristus? Percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya, percaya seperti seorang anak kecil yang tidak ada mempertanyakan di dalamnya, tidak ada unsur mempertanyakan. Dan saya mengalami hal itu gitu. Saya mengalami hal itu. Saya mempelajari buku mereka sebelum saya tahu ada pertentangan, sebelum saya tahu ada perselisihan, ya. Dan saya merasakan manfaatnya, aduh luar biasa. Manfaatnya begitu luar biasa. Saya hanya bisa bilang soal manfaat, baca sendiri, alami sendiri. Tapi dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Di luar itu saya tidak yakin ada seorang pun yang bisa memahami, ya. Saya tidak yakin dengan IQ 300 lagi. IQ 300, kalau ada IQ 300, saya tidak yakin. Jadi teman-teman, terima kasih ya, terima kasih untuk tambahan, terima kasih untuk pertanyaan ya, untuk interaksi teman-teman. Jadi di sini kita lagi belajar ya mengenai kehidupan Kristus yang ini perlu disadari lewat apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, kesadaran ini membawa satu kedekatan yang sangat spesial ya, sangat intim antara kita dengan Yesus itu sendiri. Seperti perpuluhan ya, perpuluhan itu membawa kita kepada satu kesadaran, Tuhanlah yang memberi kita berkat. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Nah, makanan pun sama gitu. Minuman pun sama sebenarnya. Seperti itu gitu. Jadi bagaimana Tuhan mau membawa kita kepada satu keintiman, kedekatan bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup dan berkat. Tuhan menggunakan berbagai cara, termasuk makanan dan minuman, termasuk perpuluhan, yang kita pelajari ya dalam konteks ini atau dalam topik ini. Tapi bagaimana cara Tuhan untuk membawa kesadaran itu sehingga hidupnya yang penuh berkat bisa dirasakan manfaatnya bagi setiap orang berdosa, itu kita perlu pelajari ya teman-teman, kita perlu pelajari. Dan apa yang kita baca saat ini hanyalah bagian, salah satu ya, atau beberapa bagian dari, ada banyak sekali yang Tuhan mau nyatakan mengenai bagaimana Dia sangat ingin memberkati dan sangat-sangat dekat dengan manusia. Dan kehadirannya itu merupakan satu kekuatan ya untuk memberkati kita semua. Dan memang ya, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tujuannya tidak lain adalah supaya kita hidup selaras dengan firman Tuhan, supaya kita hidup benar, dan supaya kita bisa menikmati yang namanya kekekalan. Karena kebenaran, ya, hidup dirancang untuk kebenaran, dan kebenaran dirancang untuk kehidupan, dan kehidupan dirancang untuk kekekalan. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman punya tambahan atau pertanyaan, disimpan dulu. Boleh sedikit? Cuma Oh, cuma oke. cuma Ya, sedikit silakan. mungkin bisa menjawab sedikit dari pertanyaannya Kristi. Karena tadi jelas sekali ya ditulis, bukan makanan itu yang membawa kesempurnaan. Tetapi kalau kita mengakui bahwa makanan itu dan kekuatan yang berasal dari makanan itu mengakui Tuhan di situ, mengakui roti dari surga Iya, itu. Tadi kan yang di atas, iya, kita mengakui Tuhan, mengakui Yesus di dalam makanan kita, dan kekuatan yang memberi dan kekuatan dari makanan itu kita mendapatkan kesempurnaan dan hidup, dibilang.
Jadi Bukan di makanan situ itu ya, dan sendiri. bagaimana? Bukan makanan itu sendiri. Iya, bukan makanan, tapi kita mengakui Yesus. Jadi ini kan iman yang kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sudah dibangkitkan, kita akan selamat. Jadi ini semua kita belajar iman. Kemudian kan ditulis segala sesuatu yang tidak dengan iman itu dosa. Kita makan tidak dengan iman itu dosa. Biarpun kita makan makan yang sehat itu sehat, makanan sehat, tapi kalau tidak dengan iman itu dosa. Dan itu tidak dengan iman itu makan dengan tidak di dalam kebenaran ya. Makan di dalam pelanggaran hukum Tuhan. Maksudnya sama contohnya seperti bangsa Israel. Mereka makan tidak dengan iman, tidak di dalam kebenaran, di dalam pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Akhirnya mereka binasa. Daging-daging mereka di atas dibilang. Jadi itu Berserakan, tulang-tulang mereka berserakan. berserakan. Jadi dengan iman. Jadi yang kita pelajari ini bukan makanannya tapi dengan iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu adalah, kalau Waggoner tulis dalam kabar kesukaan, iman itu sama kuatnya dengan firman Tuhan. Jadi kita harus itu ya, ini iman ini sama kuatnya dengan firman Tuhan. Makanya dibilang tadi harus makan daging dan minum darah anak domba, yaitu firman Tuhan. Kita harus menyatu dengan firman Tuhan, itu yang akan orang benar akan hidup oleh iman, itu akan menguatkan kita. Maksudnya akan selamat dengan kita hidup, makan dan minum darah Kristus, yaitu firman-Nya. Dan sudah dijelaskan tadi, sudah dibaca banyak itu ya, kita sudah pelajari tadi. Ya. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Sister Deity. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita tidak belajar makanan itu yang memberi kebenaran dan hidup ya, hidup kesempurnaan, apalagi hidup kekal. Tapi kesadaran tentang manifestasi Kristus ya, bahwa Yesus, kesadaran tentang Tuhan melalui makanan itu sama seperti perpuluhan ya. Makanya disinggung perpuluhan karena itu salah satu ya yang membantu kita untuk memahami. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini akan semakin jelas lagi. Kita akan pelajari ya. Mungkin besok kita akan pelajari atau hari Senin ya. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi ya dalam Zoom kita saat ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Bagi saya secara pribadi ya, membaca pelajaran ini ada satu kedekatan yang luar biasa yang Tuhan sedang ciptakan gitu, melalui pekabaran yang sedang kita pelajari. Ini kalau kita baca dalam konteks pertentangan teologi ya, sehubungan dengan apa yang terjadi dengan Waggoner, saya sangat tidak yakin kalau kita akan menemukan kebenaran ini. Jadi teman-teman, tolong singkirkan ya bagi mereka yang mau mempelajari pekabaran ini, tolong singkirkan sikap seperti itu atau roh seperti itu. Biarlah seolah-olah kita tidak tahu ya dengan kebenaran. Kita hanya mau tahu apa yang Tuhan nyatakan melalui bacaan. Dan teman-teman, saya yakin akan punya pengalaman yang ini saya sendiri merasakan luar biasa bacaan ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi. Kita akan menutup perjumpaan kita saat ini